Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini saya sebagai host dari narasumber namanya. Perkenalkan, nama saya Aiman Posisi Sirot. Perkenalkan, nama saya Insan Taufiki. Nah, di sini kami akan membahas tema yang berjudul lifestyle remaja perkotaan. Nah, bagi kalian, apa sih perbedaan anak zaman dulu dan anak zaman sekarang dalam segi mindset, dari cara gayanya dan cara kehidupan ini? Kalau dari zaman sekarang udah mulai canggih ya. Laptop ada, gadget ada, Xbox, PS, ya. Dan lebih mudah menghubungi orang di luar kota atau di luar negara. bisa video call, Ya, telepon. Sedangkan di zaman dahulu itu orang susah untuk berkomunikasi, apalagi melalui telepon. Telepon dulu itu berbayar. Ya. Di warung telepon, orang-orang dulu kalau zaman dulu mau telepon tuh, kalau telepon itu berarti dulu pakai koin. Iya, pakai koin. Ya kalau zaman sekarang tuh kan udah bisa WhatsApp, Ya. call, seperti ya apalah, bisa ngobrol langsung tatap muka kan, ya, video call gitu. Kalau zaman dulu kan cuma dengan suaranya, ya suara aja. Kalau itu Kalau menurut saya, kalau zaman dulu itu kita nih bisa berbau gitu kan, berbau. Kalau ada orang ngomong kita dengar gitu kan, kita pahami apa yang mau ngomonginnya. Kalau zaman sekarang ini kebanyakan main HP gitu. Ada kayak tugas gitu kan, kita lihat HP gitu. Lihat HP, jadi kita nggak fokus apa yang kawan kita tuh bicarakan. Kita fokus ke HP aja gitu. Makanya kita kurang mendengarkan gitu. Kalau zaman sekarang sibuk main HP gitu. nah, itu kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh gimana sih kehidupannya gitu? Anak-anak Kehidupan dulu tuh kita nih tenang-tenang aja gitu, kayak main kelereng gitu ya, main layang-layang, main open, main casing, kan seru kali lah dulu. Kalau zaman sekarang ini ya, jadi itulah kebanyakan game online ya. gadget lah gitu. Gadget. Nah, kalau bagi kalian apa sih sisi positif dari anak-anak zaman sekarang, dari segi penampilan, dari mindset hingga dari gaya style, gimana sih perbedaan anak zaman dulu dan zaman sekarang? Kalau dari saya ya, kalau dulu tuh kayak apa ya, kayak tertutup gitu, kayak Islamik gitulah, kayak tertutup gitu kan. Kalau zaman sekarang kan apa itu orangnya kan pakai robe gitu kan, pakai robe ya gitu, pakai kalau yang perempuan ya maaf ya, ada celana ketat gitulah. Dan dia paling juga di atasnya gitu. Iya. Ya. Percuma aja kalau lagi kalau masih di atasnya gitu. Iya. Kalau saya zaman dulu itu lebih mengikuti juga secara muslim ya. Ya, pakaiannya tidak ketat, masih longgar. Zaman sekarang itu malah berubah karena semakin adanya informasi dan teknologi kan, maka semakin berubah. Seperti memakai celana pendek lah luar rumah, dan seharusnya itu tidak boleh. Terkadang budaya kita ini mengikuti budaya luar, budaya luar asing, kayak bule-bule gitu. Seperti kita tahu, orang sana itu pakai kayak gitu gak dilarang dia, karena kalau kita kan negara hukum, jadi kita harus mengikuti apa yang kita perlu hukum gitu, hukum agama gitu, aslinya ibaratnya. Nah, bagi kalian gimana sih cara mengatasinya? Maksud itu mengatasi supaya anak zaman sekarang tuh bisa, kan terkadang kan anak zaman sekarang kan kalau udah orang tua kan kalau udah cuma santai gitu aja. Kalau zaman dulu kan dulu apa istilahnya Permisi lah, gitu, punten gimana sih supaya anak zaman sekarang tuh bisa mengikuti zaman kita waktu dulu sekarang? Kalau menurut saya, anaknya itu diajari ya, cara sopan santun supaya bisa melakukan seperti di musim-musim sebelumnya.
Kalau menurut saya ini atas kemauan dia sendiri, mau nggak melakukan yang seperti zaman dulu itu, komisi itu, kemauan diri sendiri dia sendiri sebenarnya. Saya ingin bertanya kepada Farhan sebagai host, apa tips and trick menjadi sukses dan menjadi baik perilaku kita di masa sekarang ini, Farhan sebagai host? Dari sisi pergaulan. Ya. Oh, kalau dari menurut saya sih kita boleh bergaul. Kalau kita bergaul bergaul positif ya, supaya kita tuh kalau positif kita bergaul positif itu kita menjadi apalah menjadi nggak ke yang negatif gitu. Karena misalnya kalau kita negatif nih, pergi ke yang negatif seperti ya pergi orang narkoba, orang rokok, orang apa gitu kan, judi gitu. Kita pasti otomatis sudah mengikuti budaya orang tersebut karena kita sudah berkumpul, bergaul dan bersatu satu kelompok itu bersama orang tersebut karena kalau dipikir kita tuh harus gitu. Jangan di situ juga gitu. Kita harus mengikuti agama positif gitu karena kita kan kalau muslim kan dibikin juga untuk ke masa depan gitu, supaya kita menjadi lebih baik, tidak terjerumus ke hal yang negatif seperti narkoba, yang merokok dan gitu. Nah, menurut saya sih kalau zaman sekarang itu boleh bergaul. Kita bergaul itu harus mengikuti tata krama gitu. Kalau dibikin kalau kita mengikuti tata krama, kalau dalam bergaul itu kita pasti sudah sudah terjerumus ke hal yang baik gitu. Karena kalau dipikir kalau kita mengikuti yang positif, pasti kita menjadi diri yang menjadi baik, yang itu baik bagi diri kita sendiri. Orang lain. Saya ingin bertanya kepada host saya yang bernama Farhan. Tadi apa saja kesimpulannya yang bisa Farhan dapatkan tentang mengenai remaja dan lifestyle perkotaan? Kalau menurut saya yang dapat kita simpulkan ya, kita hidup di zaman era milenial ya, modern. Kalau dipikir tentang soal tata krama ini kita jangan mengikuti budaya luar, karena kita kan budaya Indonesia, kita ikuti budaya Indonesia tentang tata krama yang baik, sopan dan sebagainya. Kalau kita pikir kan kalau zaman sekarang ini kan anak-anaknya kan mengikuti budaya luar ya, karena supaya kelihatan keren gitu ya, kayak gitu. Ya kalau bisa tuh dirubah ya, supaya menjadi pribadi yang baik gitu ya, yang baik, yang ada pada diri kita, jangan mengikuti budaya luar gitu. Ya, supaya kita tuh tidak termasuk tergolong ke orang-orang yang kurang sopan, kalau zaman dulu kayak ramah gitu ya, sopan gitu. Kalau orang tua permisi, kalau zaman sekarang kan kurang gitu. Itu kesimpulannya ya. Terima kasih Farhan sudah menjawabnya sebagai host. Nah, cukup sekian dari pembahasan kelompok kami hari ini, supaya pada depannya mohon maaf ada kesalahan ataupun tidak. Mudah-mudahan ada hikmah